Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Oke, Anda semuanya. Sebelum proses pembelajaran kita mulai, silahkan kepada Anda semuanya untuk berdoa. Amin. Baiklah, sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya ya. Apakah semuanya hadir? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semuanya ya. Oke. Sebelumnya, silahkan simpan semua yang tidak berkaitan dengan pembelajaran matematika. Baik, Bu. Oke. Nah, sekarang pada pertemuan sebelumnya, Ananda belajar tentang statistika. Siapa yang masih ingat materi apa saja yang ada dalam statistika? Saya, Bu. Ya, kepada Dona. Ada median, min, dan modus, Bu. Oke, jadi dalam statistika itu ada min, median, dan modus. Nah, untuk materi statistikanya, Ibu anggap semuanya sudah paham ya. Iya, Bu. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi peluang. Dalam materi peluang ini, kita akan mempelajari tentang titik sampel, ruang sampel, kejadian, dan peluang. Nah, maka dari itu, Anda semuanya diharapkan untuk memahami apa itu titik sampel, ruang sampel, kejadian, dan peluang, dan dapat menentukan apa saja itu yang termasuk titik sampel, ruang sampel, kejadian, dan peluang. Nah, sebelum kita masuk, Ibu ingin bertanya, siapa yang di sini pernah bermain ular tangga ataupun monopoli? Saya, Bu. Nah, dalam permainan ular tangga ataupun monopoli, kita menggunakan dadu untuk pelemparannya. Oke, nah dalam pelemparan dadu tersebut kita tidak tahu angka berapa yang kita dapatkan. Ya, Bu. Ya kan, tentu tidak tahu. Bisa kemungkinannya angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dan 6. Jadi kita tidak dapat menentukan angka berapa yang akan muncul ketika kita melakukan pelemparan dadu. Nah, contoh lainnya ada juga tentang kartu remi dan koin. Nah, di sini Ibu ada koin. Nah, koin ini ada dua sisi. Yang pertama yaitu sisi angka dan sisi gambar. Ya, Bu. Nah, Ibu akan mencoba untuk melempar koin ini ya. Ya, Bu. Nah, jadi pada pelemparan ini kita tidak tahu sisi apa yang akan kita dapatkan atau muncul. Tadi ada dua sisi ya, ya kan? Ya, Bu. Ada sisi gambar dan sisi angka. Nah, coba kita tengok kemungkinan yang akan muncul yaitu ada sisi gambar dan sisi angka. Oke, kita tengok ya. Jadi yang muncul adalah sisi angka, ya kan? Ya, Bu. Ya, oke. Jadi kita tidak dapat menentukan angka apa yang sisi mana yang akan muncul. Nah, dari contoh yang Ibu sebutkan tadi, yaitu ada apa tadi? Ada Dadu, kemudian koin dan juga kartu remi. Itu merupakan contoh-contoh peluang dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu tentang peluang. Sebelumnya, silahkan Ananda buka buku LKS-nya halaman 5. Silahkan baca dahulu dan amati ya. Baik, Bu. Oke, Ibu beri waktu 5 menit. Ya, Bu. Oke, semuanya sudah siap? Sudah, Bu. Oke, silahkan dari Ananda mengamati dan melihat buku pada LKS pada halaman 5, ada hal yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Apa itu? Saya kurang paham tentang titik sampel, ruang sampel, Bu. Oke, baiklah. Ya, Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang peluang tersebut. Jadi, sebelumnya kan Ananda sudah membaca ataupun mengamati pada LKS halaman 5 itu tentang peluang. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu peluang. Peluang adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Peristiwa ini bisa dari kata apa tadi kita contohkan, misalnya dari dadu, koin, ataupun kita bermain kartu remi.
Kemudian di dalam peluang ini ada itu namanya titik sampel, ruang sampel, kejadian. Nah, titik sampel yang pertama kita membahas tentang titik sampel. Titik sampel adalah semua anggota ruang sampel. Sampel ini bisa kita contohkan dengan titik sampel ini bisa kita contohkan dalam koin. Itu dalam koin ada tadi Ibu contohkan, yaitu ruang sampelnya yaitu angka dan gambar. Kemudian ada namanya ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan suatu kejadian hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Nah, notasi ruang sampel ini dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf S. Kemudian NS. N ini adalah banyaknya, S adalah ruang sampel. Jadi NS adalah banyaknya ruang sampel. Nah, ada tadi kata-kata kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, sekarang kita untuk lebih pahamnya, sekarang Ibu memberikan contoh dari titik sampel dan ruang sampel. Kita misalkan dengan yang pertama itu dengan koin atau uang logam. Nah, uang logam ini ada sisi gambar dan sisi angka. Nah, yang dimaksudkan dengan titik sampel dalam koin ataupun uang logam ini adalah angka dan gambar. Betul sekali. Nah, sekarang kita masuk ke ruang sampel. Ruang sampelnya dari koin atau uang logam ini adalah kita bisa buatkan dalam bentuk matematikanya, diwajibkan dengan menggunakan burung kurang-al, yaitu dengan menggunakan huruf besar, A dilambangkan dengan angka, G dilambangkan dengan gambar, ditutup dengan kurung kerawal. Nah, sekarang yang pertanyaannya, banyaknya ruang sampel atau NS. Banyaknya ruang sampel dan NS bisa ditentukan dari ruang sampel. Jadi, ada berapa jumlah dari ruang sampelnya? Di koin ini ada berapa banyaknya ruang sampel di koin? 2, Bu. Oh ya, mana yang 2 itu? Angka sama gambar, Bu. Ya, betul sekali ya, ada angka dan gambar. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya itu dadu. Berhubung Ibu tidak mempunyai dadu, jadi Ibu menggambarnya saja ya. Jadi dadu itu ada berapa sisi? 6, Bu. Ada 6 sisi, yaitu ada sisi pertamanya itu angka 1, sisi keduanya angka 2, sisi ketiga angka 3, sisi keempat ada angka 4, sisi kelima ada angka 5, dan sisi keenam ada angka 6. Jadi kalau kita mencari titik sampel, ruang sampel, dan banyaknya ruang sampel, titik sampel dari dadu ini ada berapa? 6, Bu. Mana yang 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bu. 6, oke. Jadi yang dikatakan temannya benar ya, ada 6 titik sampel dalam dadu. Nah, ruang sampelnya, mana itu ruang sampelnya? Apa kata Ibu tadi dalam penggunaan kata ruang sampel digunakan kurung kurawal, kemudian masukkan berapa saja ruang sampelnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian banyaknya ruang sampel ada berapa? 6, Bu. Dengan NS. Ya, betul sekali ya. Sekarang kita masuk ke peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian dirumuskan dengan PA. PA ini adalah peluang suatu kejadian, jadi dilambangkan dengan A. Kemudian NA. NA ini adalah banyaknya kejadian atau banyaknya percobaan dibagi dengan banyaknya ruang sampel NS. Jadi ini adalah banyaknya percobaan per banyaknya ruang sampel. Oke, jadi rumus dari peluang suatu kejadian adalah dilambangkan dengan PA. A ini adalah kejadian atau percobaan.
sama dengan NA per NS. Nah, sampai di sini semuanya paham? Paham, Bu? Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Coba kasih contoh soalnya, Bu. Oke, Ibu akan memberikan contoh soalnya. Contoh soalnya di sini, misalkan jika sebuah dadu, jadi kita menggunakan dadu, dilempar satu kali, berapa peluang muncul mata dadu ganjil? Mata dadu ganjil, di sini ada kata-katanya, ada sebuah dadu dilempar satu kali, yang ditanyakan peluang mata dadu ganjil. Jadi diketahui yaitu NS sama dengan berapa dadu ruang sampelnya, banyaknya ruang sampel dari dadu berapa tadi? 6, Bu. Oke, kita buat 6 ya. Ada itu. Jadi sekarang kemudian yang kita ketahui apa tadi? Ini mata dadu ganjil dari dadu tersebut ada apa aja? 1, 3, 5, Bu. Oke, 5. Jadi banyaknya percobaan ada 3. 3. Jadi yang ditanya adalah peluang kejadian. Jadi kita menggunakan rumus PA sama dengan NA per NS. Jadi kita masukkan saja lagi ya. NA kita ketahui tadi ada 3, NS ada 6. Jadi kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Sampai di sini Ananda semuanya paham? Paham, Bu? Baiklah, sebelumnya silahkan catat yang Ibu terangkan tadi ya. Baik, Bu. Ibu beri waktu 5 menit. Oke, Bu. Oke, tadi kan Ibu menyuruh Ananda untuk membaca bukunya kan tadi? Iya, Bu. Bukunya. Jadi sudah Ananda ketahui bahwa hubungan peluang itu ada titik sampel, ruang sampel, kejadian, dan peluang suatu kejadian. Nah, sekarang Ibu meminta kepada salah satu peserta didik atau Ananda semuanya untuk siapa yang berani ke depan untuk mempresentasikan hasil yang telah Ibu suruh tadi pada pertemuan pertama. Baik, Bu. Saya, Bu. Oke. Di tempat duduk aja lah, Bu. Iya. Jadi kesimpulan pelajaran pada hari ini yaitu hari ini kita mempelajari tentang titik sampel, ruang sampel, dan kejadian. Nah, titik sampel ini adalah semua anggota ruang sampel. Kalau ruang sampel, himpunan suatu kejadian hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Kalau kejadian, himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, untuk menentukan peluang suatu kejadian, kita menggunakan rumus PA sama dengan NA per NS, Bu. Udah, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Nola. Oke, nah semuanya, jadi kita telah belajar tentang peluang pada pertemuan kali ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa peluang itu adalah kemungkinan yang terjadi atau muncul dari suatu peristiwa yang seperti yang teman kita katakan tadi ya. Kemudian dalam peluang itu ada namanya titik sampel, ruang sampel, kejadian, dan peluang suatu kejadian yang telah dijelaskan oleh teman kita tadi. Nah, untuk pekerjaan yang di rumah, silahkan kerjakan semua latihan pada LKS halaman 7-nya ya. Oke, Bu. Pada pertemuan berikutnya akan Ibu tagih. Iya, Nah, Bu. Baiklah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan pelajarannya sampai di sini. Jika ada salah, Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.